Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Ananda Pramuda dengan NIM 212410102071 dari Sistem Basis Data kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tugas dari praktikum modul 13 dengan materi select multi-table. Nah, untuk pertama yaitu poin A, ada select dua tabel. Nah, untuk pertanyaan pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, pertama, nama-nama produk ini merupakan kolom dari tabel produk, harga juga kolom dari tabel produk. Lalu nama kategori itu kolom dari tabel kategori. Nah, karena ada dua kolom ini, untuk menampilkannya secara bersamaan, itu kita harus menjoinnya menggunakan sintak join on. Nah, adapun syaratnya untuk menggunakan join on ini, kedua tabel yang di join itu harus berelasi. Jadi kalau tidak berelasi itu tidak bisa di join on ini. Bisa kita lihat pada IRD dari database Northwind ini, pada gambar yang kanan ini. Di sini ada tabel produk dan kategori. Nah, tabel produk dan kategori ini memiliki relasi, yaitu memiliki relasi, dan relasinya itu dibuktikan dari ini, adanya foreign key kategori ID pada produk. Nah, jadi untuk menampilkan dari soal menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori ini, kita menggunakan select p.product_name. Nah, p.product_name ini merupakan product name dari tabel P. Nah, tabel P ini merupakan alias dari produk. Nah, jadi pada from ini produk itu dialiaskan sebagai P, lalu di join atau digabungkan dengan tabel kategoris yang dialiaskan dengan C. Lalu ada p.unit price, yaitu unit price pada tabel produk. Lalu ada c.kategori name, yaitu kolom kategori name pada tabel kategoris. Lalu kita from products yang kita aliaskan sebagai P, kita hubungkan menggunakan join dengan tabel kategoris yang kita aliaskan dengan C. Lalu on p.kategori ID sama dengan c.kategori ID. Nah, jadi pada on ini yang ditulis itu kategori ID yang pada tabel produk yang merupakan foreign key, lalu sama dengan kategori ID yang merupakan primary key pada tabel kategoris. Nah, jadi fungsi on ini gunanya untuk mengiris gitu. Jadi nantinya itu tidak semua recordan yang tampil pada saat kita mengrun. Yang akan tampil itu hanya ID-ID yang berhubungan, yaitu ID yang ada di kategori dan ID yang ada di produk. Nah, hanya ID-ID yang sama itu yang akan tampil nantinya. Jadi tidak semua ID yang akan tampil. Misal kita run, nah di sini ada product name, unit price, dan kategori name. Nah, di sini yang tampil itu hanya kategori ID yang ada di produk. Yang akan ditampilkan itu berdasarkan kategori ID yang ada di produk dan kategori ID yang ada di kategori. Jadi irisan gitu. Jadi nggak semuanya kategori yang ada di kategori ID yang ada di kategori, tidak semuanya kategori ID yang ada di tabel kategori itu tampil. Misalnya kita menampilkan kategori di kategori name from kategoris. Nah, maka yang akan tampil itu cuma ID, cuma ada 8 recordan. Namun saat kita mengrun ini yang tampil itu ada 75. Kenapa? Karena irisan gitu.
Nah, jadi pada on ini yang ditampilkan itu hanya key-key yang terkait, hanya kunci-kunci yang terkait. Jika misal ada ID 1 pada kategori ID itu tidak ada pada tabel produk, tidak ada pada kategori ID pada tabel produk. Nah, itu maka kategori ID 1 itu tidak akan tampil. Seperti itu. Lalu lanjut nomor 2 yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian. Nah, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, pertama di sini kan ada nama perusahaan customer. Ini tentu dari customer. Lalu ada ID transaksi pembelian dari order. Lalu ya ada dari customer dan order. Nah, di sini customer dan order ini terdapat relasi seperti pada gambar ini. Terlihat terdapat relasi dengan menggunakan foreign key customer ID. Untuk menampilkannya kita select c.company name. Nah, ini company name dari tabel customer, lalu o.order ID yaitu order ID dari tabel order dan o.order date. Nah, ini order date dari tabel order. Lalu from customer C yaitu kita mengambilnya dari tabel customer yang kita aliaskan sebagai C, lalu kita hubungkan dengan join, kita hubungkan dengan tabel orders, lalu kita aliaskan dengan O, tabel orders ini. Nah, kita menampilkannya itu berdasarkan customer ID yang terkait antara order dan customer. Jadi O.customer ID sampai dengan C.customer ID. Lalu kita urutkan dengan berdasarkan company name yang ada pada tabel customer. Nah, jadi nantinya itu akan urut sesuai abjad gitu. Nah, ini akan terurut berdasarkan abjad company name yang ada pada tabel customer. Seperti ini, A, B, 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 C, 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 D, D, D. Nah, seperti itu. Lalu lanjut yang selanjutnya yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Di sini ada ID orders, tentunya dari tabel order, tanggal order, dari tabel order juga, ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, karena di sini ada ID barang itu hanya ada pada tabel produk dan order detail. Jadi di sini karena order ini hanya berrelasi dengan order detail, oleh karena itu ID barang yang diambil itu dari tabel order detail. Untuk menampilkannya yaitu select o.order ID, yaitu yang seperti yang saya jelaskan, order ID dari tabel order, o.order date dari tabel O, dan od.product ID, yaitu product ID dari tabel order detail. Lalu kita mengambilnya dari tabel order details yang kita aliaskan sebagai OD, lalu kita hubungkan menggunakan join dengan tabel orders yang kita aliaskan sebagai O. Dan kita menampilkannya itu berdasarkan key yang terkait antara dua tabel tersebut, yaitu key order ID. Karena order ID ini merupakan key yang menghubungkan antara order detail dan order. Jadi nanti yang akan tampil seperti ini. Nah, maka tampil order ID, order date, dan product ID. Selanjutnya yaitu poin B. Nah, poin B ini materinya select lebih dari dua tabel. Jadi ada lebih dari dua tabel. Nah, untuk menampilkan lebih dari dua tabel ini, kita join-nya itu juga lebih dari satu. Karena kita menghubungkannya itu lebih dari dua tabel kan. Untuk soal pertama yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, ID order ini ada di tabel order di tabel orders, lalu tanggal order ada di tabel orders juga, nama barang ada di produk, dan harga barang yang terjual ini ada di produk juga, unit in price kalau nggak salah, unit in price.
Lalu untuk menampilkannya yaitu select od.order_id. Nah, OD ini order detail, jadi kita mengambil order ID-nya itu dari tabel order detail. Sebenarnya bisa juga kita mengambilnya dari tabel order, namun karena yang berdekatan dengan produk ini tabel order detail, jadi kita menggunakan itu saja. Jadi kita menggunakan order detail, order ID, lalu o.order_date, kita mengambil kolom order date dari tabel order, lalu p.product name, kita mengambil kolom product name ini dari tabel produk, lalu p.unit price, jadi kita mengambil unit price ini, harga persatuan produknya itu kita ambilnya dari tabel produk. Lalu kita ambil dari tabel orders yang kita aliaskan sebagai O, lalu kita hubungkan dengan join dengan tabel order detail yang kita aliaskan sebagai OD. Lalu kita tampilkan dua tabel ini berdasarkan key yang terkait, yaitu key order ID dan key order ID yang ada pada order detail dan key order ID pada order untuk tabel order detail dan order. Lalu karena ada lebih dari 2 tabel, karena di sini menampilkan dari tabel produk juga, karena itu kita menjoin lagi, yaitu join produk P, join produk yang kita aliaskan sebagai P. Lalu kita menjoinnya itu berdasarkan key yang terkait antara produk ini dan order detail, yaitu key product ID. Seperti itu yang terlihat pada IRD ini pada produk dan order detail. Nah, key yang terkait itu adalah product ID, sedangkan order detail dan order, key yang terkait itu order ID. Oleh karena itu kita menjualnya menggunakan on od.product ID, yaitu product ID pada tabel order detail. Kita sama dengan produk ID pada tabel produk. Misal kalau kita jalankan, nah jadi yang akan tampil itu semua key yang terkait antara 3 tabel ini. Jadi semisal dibayangkan itu ada tiga lingkaran gitu yang saling beririsan. Jadi yang akan ditampilkan itu 3 irisannya itu. Lalu selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, pertama ini nama lengkap employee. Nah, seperti pada materi sebelum-sebelumnya, yaitu nama lengkap itu pasti menggunakan first name yang digabung dengan last name beserta nama teritori. Nah, nama teritori ini ada pada tabel territories, yaitu territory description. Nah, untuk menghubungkannya, kita itu harus melewati employee territories. Jadi, ada 3 tabel, yaitu employees, employee territories, dan territories. Pertama, untuk menampilkannya kita select first name yang kita hubungkan dengan spasi dengan kolom last name. Lalu kita namakan kolom hubungan antara first name dan last name ini dengan nama lengkap. Lalu kita aliaskan sebagai nama lengkap. Selanjutnya yaitu t.territory description. Nah, ini nama teritorinya yang berasal pada tabel territories. From employees. Nah, ini kita ambil kolom-kolomnya ini dari employees yang kita aliaskan dengan kita aliaskan sebagai lalu kita hubungkan dengan join employee territories. Nah, sebelum ke territory terlebih dahulu, kita harus ke employee territories terlebih dahulu, yang kita aliaskan sebagai ET. Kenapa? Karena tidak bisa langsung ke territories, karena tidak ada employee dan territories ini tidak memiliki relasinya dengan employee territories, dan employee territories memiliki relasi dengan territories. Lalu on, nah kita menghubungkannya itu berdasarkan key yang berelasi, yaitu employee ID
pada tabel employee jadi kita menghubungkannya itu berdasarkan key yang berelasi antara employees dan employees territories. Nah, yang berelasi itu adalah employee ID. Terlihat seperti pada gambar. Jadi kita ini on et.employee ID, yaitu employee ID pada employee territories, employee territories kita sama dengan employee ID yang berada pada employees. Lalu karena ada satu tabel lagi yaitu territories, kita joinkan lagi, kita hubungkan dengan tabel territories yang kita aliaskan sebagai T. Lalu kita hubungkannya itu berdasarkan key yang berelasi antara territories ini dengan employee territories. Nah, key yang berelasi di sini terlihat yaitu territory ID. Jadi kita hubungkannya itu dengan T.territory ID, yaitu territory ID yang ada pada tabel territories, kita sama dengan territory ID yang ada pada tabel employee territories. Seperti itu, lalu misal kita jalankan. Nah, akan muncul nama lengkap dan nama teritori. Jadi akan muncul nama teritori dari karyawan yang dipekerjakan ini. Selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nama customer itu ada pada customer, lalu nama customer itu ada pada customer, lalu order ID ini pada order, lalu tanggal order juga pada order, beserta nama shipper. Nah, nama shipper ini ada pada shipper. Nah, nama shipper ini merupakan nama company name yang ada pada tabel shipper. Jadi nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, itu merupakan company name pada tabel shipper. Nah, itu contohnya kayak Shopee Express seperti itu. Itu merupakan nama shipper yang mengirimkan barang. Lalu untuk codingannya seperti ini. Select from. Jadi kita ambil pertama itu apa aja tadi yang diambil? Customer, berarti kita mengambil customer, order, dan shipper. Nah, di sini ada 3 tabel. Jadi kita pertama itu customers, kita aliaskan sebagai C, lalu kita join, kita hubungkan dengan order, kita aliaskan sebagai O, lalu on, kita menghubungkannya itu berdasarkan key yang berelasi antara order dan customer, yaitu customer ID. Berarti customer ID sama dengan customer ID. Nah, seperti ini. Lalu untuk tabel selanjutnya yaitu kita hubungkan dengan join, yaitu tabel shippers, join shippers, kita lihatkan sebagai S. Lalu kita hubungkan berdasarkan key yang berelasi antara order dan shipper, yaitu key yang berelasi itu ship via. Jadi ship ID yang ada pada shipper itu sama dengan ship via yang ada pada order. Nah, lalu kita on s.ship. Oh ya, pertama o.ship via. Jadi ship via pada tabel order itu kita sama dengan ship via pada ship ID. Nah, jadi shipper ID, shipper ID. Nah, ship via pada tabel order kita itu sama dengan shipper ID pada tabel shipper. Untuk mengeceknya, coba saya cek terlebih dahulu pada tabel shipper. Nah, benar shipper ID. Kita selectnya itu nama customer yaitu c.company name.
lalu order ID yaitu O, order ID, lalu tanggal order yaitu O dot order date, selanjutnya yaitu beserta nama shipper. Nah, nama shipper ini S dot company name. Nah, seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Nggak bisa? Alhamdulillah. Nah, ternyata bisa. Jadi, yang akan tampil itu company name. Agar lebih mudah kita aliaskan company name ini sebagai nama customer. Nah, coba kita run lagi. Nah, nama customer, ada nama customer, oh ya. Lalu untuk ini nama shipper. Nah, agar lebih mudah. Lalu saat kita run akan tampil nama customer, order ID, order date, dan nama shipper. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini kategori barang yang disuplainya kan. Di sini nama-nama supplier, berarti pada tabel supplier. Nah, di sini ada company name. Jadi kita mengambil company name pada nama supplier, lalu nama kategori barang yang disuplainya. Berarti kita mengambilnya kategori. Oh, jadi kita lewat produk terlebih dahulu. Jadi yang ditampilkan itu ada 3 tabel, yaitu supplier, produk, dan kategori. Oke, jadi ini select from. Pertama, untuk mengambil supplier terlebih dahulu. Supplier kita aliaskan sebagai S, kita join, kita hubungkan dengan tabel produk terlebih dahulu. Karena tabel supplier ini hanya memiliki relasi dengan produk, tidak memiliki langsung atau tidak. Ya, ini merupakan indirect relationship, bukan direct relationship. Jadi supplier ini hanya berelasi langsung dengan produk, dan produk berelasi dengan kategoris. Jadi untuk mengambil supplier dan kategoris kita harus melibatkan produk juga. Lalu ini kita lihatkan sebagai P, lalu on kita tampilkan berdasarkan key yang berelasi antara supplier dan produk. Di sini key yang berelasi antara supplier dan produk itu ada supplier ID. Jadi kita ambil supplier ID-nya. Pertama dari P dot supplier ID. Kita sama dengan S dot supplier ID. Nah, jadi kita samakan supplier ID pada produk ini, kita samakan dengan supplier ID pada supplier. Lalu kita join lagi. Sekarang kita menuju ke kategoris. Kita hubungkan dengan kategoris. Kita aliaskan sebagai C. Lalu kita hubungkan berdasarkan key yang berelasi antara produk dan kategoris. Di sini key yang berelasi yaitu kategori ID. Jadi p.kategori ID sini sama dengan c.kategori ID. Nah, karena sudah kita tampilkan apa yang kita tulis ingin kita tampilkan. Sama nama-nama supplier berarti s.company name, s nama supplier, lalu koma mana tadi? Oh, bentar. Nah, ini s company name, s nama supplier, lalu nama kategori berarti c dot kategori name, koma nama supplier beserta kategori name. Hanya 2.
Ya, kita tampilkan. Nah, di sini sudah ada nama supplier dan kategori name. Selanjutnya yaitu poin C, materi select multi tabel dengan syarat. Nah, dengan syarat ini maksudnya nanti ada kayak lebih dari 10 misal harga lebih dari $10 atau mengirimkan barang kurang dari tahun segini seperti itu. Jadi nanti syaratnya itu kita menggunakan where. Nah, misal kita tulis saja ya. Sini ada tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi kita menampilkan nama-nama produk ya. Nama-nama produk. Nama produk ini ada di tabel produk tentunya. Jadi kita select dulu from nama-nama produk, harga ini juga ada di tabel produk. Lalu nama kategori ada di tabel kategori dan beverage. Jadi hanya mengambil produk dan kategori. Ya, hanya mengambil produk dan kategori. Jadi from products kita lihatkan sebagai S, lalu kita hubungkan dengan join dengan tabel kategoris. Lalu kita aliaskan sebagai C. Lalu kita hubungkan berdasarkan K yang berelasi antara produk dan kategori, yaitu seperti tadi yang berelasi yaitu K kategori ID, jadi dot B kategori ID kita samakan dengan C dot kategori ID. Jadi kategori ID pada produk kita samakan dengan kategori ID pada kategori. Lalu dengan syarat where apa saja tadi syaratnya, menampilkan kategori name untuk produk yang kategorinya beverage. Oke. C dot kategori name. Nah, kategori name-nya itu beverage. Nah, untuk mengambil kata beverage ini kita menggunakan materi yang sebelumnya yaitu elite. Nah, elite ini perbedaannya dengan like seperti yang telah dijelaskan, like itu tidak like itu case sensitif, sedangkan elite itu tidak case sensitif. Jadi besar kecilnya itu tidak mempengaruhi. Elite kata beverage, oke. And karena ini kita dan menggunakan operasi dan, harga itu ada di tabel produk ya, unit price ya, p dot unit price itu lebih dari kurang dari 10. Seperti ini. Untuk selectnya kita p dot product name, lalu harga p dot unit price, lalu nama kategori c dot kategori name. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Oh, bentar, ada yang salah. P dot kategori ID, P dot kategori ID, kategori ya benar kan, kategori. Ada yang salah. On P missing from clause, from product S join kategori C. Oh, ini produk S, salah, produk P. Maaf, produk P. Lalu kita run. Nah, maka akan tampil product name yang kategori name-nya itu beverage. Lalu misal kita menggunakan sama dengan beverage, namun ini B-nya harus besar. B-nya harus besar. Kita menggunakan beverage. Nah, maka hasilnya pun akan sama. Namun jika ini B-nya kecil, maka tidak
tidak ada yang ditampilkan. Nah, kenapa? Karena sama dengan ini sama seperti like, harus benar-benar sama hurufnya. Oleh karena itu saya lebih suka menggunakan highlight karena tidak terpengaruh dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke. Jadi ya, sambil menantang kita tulis ulang. Oke. Pertama, tampilkan nama perusahaan customer. Kita select dulu, kita from apa aja yang dibutuhkan, nama perusahaan customer. Jadi dari customer yang company name-nya customer. Siap. Customers kita jadikan C, kita join dengan order ID transaksi. Customer order, oh hanya customer dan order. Siap. Orders kita aliaskan sebagai O, kita hubungkan berdasarkan key yang berelasi antara customer dan orders ini, yaitu key customer ID, O dan customer ID sama dengan C dot customer ID. Jadi customer ID pada order itu kita samakan dengan customer ID pada customer. Untuk syaratnya yaitu perusahaan customer asal USA. Jadi where C dot company name, C dot company name pada customer ini harus dari USA. Untuk mengambilnya yaitu highlight asal bukan company name. Jadi kita ambil country. Karena asal kita menggunakan country, kita menggunakan highlight seperti tadi USA. Lalu apalagi pernah dilakukan sebelum tahun sebelum tahunnya. Kita taruh bawah saja. Dan ID transaksi yang pernah dilakukan berarti order date. Kita ambil order date. Order date itu sebelum tahun kurang dari, kita pakai ekstrak year kita ambil from order date. Jadi kita ambil hanya tahunnya saja, kan order date ini ada hari, bulan, tahun. Nah, kita mengambil hanya tahunnya saja. Order date kurang dari, sebentar. Ini di sini berarti. Sebentar. And ini dot order date kurang dari 1997. Order by kita urutkan berdasarkan dot order date. Untuk selectnya yaitu nama perusahaan, customer, jadi C dot company name, lalu order ID transaksi, O dot order ID. Oh ya, cuma dua ini. Coba kita run, apakah bisa? Alhamdulillah bisa. Jadi ini itu merupakan company name dan order ID dengan syarat asalnya dari USA dan order date-nya itu kurang dari tahun 1997. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa tampilkan juga
c.country, jadi country-nya dari customer, lalu o.order date. Nah, seperti ini. Sekarang, nah di sini USA semua dan tidak ada yang lebih dari 1997. Lalu selanjutnya mana tadi? USA, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, ini sama seperti tadi, namun bedanya ini ada 3 tabel, yaitu tabel customer, order, dan shippers. Karena di sini ada disuruh menampilkan nama shipper yang mengirimkan barang. Jadi dibutuhkan tabel shipper. Untuk menampilkannya langsung kita baca saja. Untuk menampilkannya select c.company name, yaitu company name dari tabel customer, o.order ID, order ID pada tabel orders, o.order date pada tabel orders, lalu s.company name, yaitu company name pada tabel shipper. From customer yang kita aliaskan sebagai C, kita hubungkan dengan join dengan tabel orders yang kita aliaskan sebagai O. Sebentar, kita aliaskan sebagai O. Bentar. Ini ada yang salah. Ini adalah orders O, ini on. Customer ID yang ada pada tabel customer, jadi kita relasikan dari KK yang berelasi antara customer dan orders, yang berelasi yaitu customer ID. Customer ID dari tabel customer kita kembalikan dengan customer ID pada tabel orders, lalu kita join lagi dengan shipper S. Sebentar, ini bukan 3 tabel, melainkan 4 tabel, yaitu ada employee juga. Karena di sini tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee, jadi harus mengambil tabel employee juga. Yang dibutuhkan yaitu negara asalnya. Join shipper yang kita aliaskan sebagai S, lalu kita hubungan berdasarkan key yang berelasi antara shipper dan order, yaitu shipper ID dan ship via. Lalu kita join lagi dengan employee, kita aliaskan dengan sebagai E, lalu kita hubungkan berdasarkan key yang berelasi antara employee dan order. Nah, di sini key yang berelasi itu employee ID. Lalu untuk syaratnya where, di mana country pada employee ini harus sama dengan harus sama dengan ship country yang ada pada order, dan tahunnya, tahun pengiriman tahun order date-nya itu harus kurang dari 1997. Jika kita run, nah seperti ini, ada company name. Nah, company name ini merupakan company name dari shipper, order date dari order ID dari order, dan ini company name dari customer. Selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Untuk produk harga 5-10 dolar, otomatis ada di tabel produk. Lalu tampilkan nama-nama supplier ada pada tabel supplier, yaitu supplier name, dan kategori barang itu ada di kategoris. Jadi ini ada 3 tabel. Untuk menampilkannya yaitu select p.unit price pada tabel produk, terus company name pada tabel supplier, dan kategori name pada tabel kategori. From produk kita aliaskan sebagai P, kita join dengan supplier yang kita aliaskan sebagai S, lalu kita hubungan berdasarkan key yang berelasi antara supplier dan produk, yaitu supplier ID, lalu kita join lagi dengan tabel kategoris yang kita aliaskan sebagai C, lalu kita hubungkan berdasarkan key yang berelasi antara kategoris dan produk.
yaitu kategori ID. Lalu untuk syaratnya sendiri, di mana unit price yaitu harga pada produk ini harus antara 5 sampai 10. Coba kita run. Nah, di sini sudah tampil yaitu unit price sebagai harga, company name yaitu company name dari supplier, dan kategori name. Selanjutnya yaitu poin D, self join dan outer join. Self join ini menjoin dirinya sendiri, menjoin tabel itu sendiri, seperti contohnya tabel employee ini. Nah, di sini tabel employee ini berelasi dengan dirinya sendiri. Karena di employee ini ada pimpinan dan juga bawahan. Lalu ada outer join. Nah, outer join ini maksudnya misal ada dua lingkaran. Nah, outer join ini yang diambil itu di luar irisannya, jadi tidak di tengah-tengah sini, namun ada di luar irisan kedua lingkaran ini. Ada pertanyaan yaitu jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer, tabel E1 atau E2? Untuk menjawabnya yaitu one itu ada di pimpinan, many di bawahan. Kenapa? Karena satu pimpinan itu bisa memiliki banyak bawahan dan satu bawahan hanya memiliki satu pimpinan. Selanjutnya yaitu key yang E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Nah, untuk yang digunakan untuk menjoin itu untuk E1-nya, karena E1 itu pimpinan, E1 itu E2 itu one, jadi E2 itu pimpinan dan E1 itu many, jadi E1 itu bawahan. Nah, untuk E2 itu kita menggunakan report to. Kenapa menggunakan report to? Karena bawahan itu pasti melapornya ke pimpinan kan. Oleh karena itu untuk mengetahui itu pimpinan atau tidak itu menggunakan report to, sedangkan bawahan itu bisa memakai employee ID. Lalu yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Yang menjadi manajer tentunya tabel E2. Kenapa? Karena tabel E2 ini kardinalitasnya itu one, bukan many. Selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Siap. Di sini select E2 dot first name. Nah, ini maksudnya first name dari tabel E2. E2 ini sudah ditentukan tadi untuk pimpinan. Lalu last name kita hubungkan dengan E2 dot last name, yaitu last name pada tabel E2 kita aliaskan sebagai pimpinan. Lalu E1 first name kita hubungkan dengan E1 last name, E1 ini bawahan kita aliaskan sebagai bawahan. Kita mengambilnya dari employees yang kita aliaskan dengan E1 dan kita hubungkan dengan employees juga yang kita aliaskan dengan E2. Jadi ada dua tabel yang berisi sama-sama employees seperti itu. Lalu kita hubungkannya itu berdasarkan key yang berelasi, yaitu report to dan employee ID. Jadi yang berelasi antara tabel E2 dan E1 itu employee ID, report to dan employee ID. Coba kita run. Nah, di sini terdapat nama pimpinan dan bawahan. Jadi satu pimpinan ini bisa memiliki banyak bawahan, ya, seperti pada tabel ini. Selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi yang ditampilkan itu semuanya, tidak hanya irisannya, yaitu namun juga yang misal ada dua lingkaran tadi seperti tadi ya, yang ditampilkan itu tidak hanya tengah-tengahnya saja, tidak hanya irisannya, namun semuanya. Jadi di luar irisan juga ditampilkan. Namun nanti itu hasil tampilannya bakalan nol seperti itu karena tidak memiliki tidak memiliki pimpinan, ada pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Untuk menampilkannya yaitu seperti ini, seperti tadi select E1 first name, yaitu untuk E1 ini, E1 ini untuk bawah, untuk bawahan. Jadi ini E2.
ini E2, ini S1, ini S1, ini first name. Nah, kita hubungkannya dengan spasi. Lalu from employee E1 full outer join employee 2, benar. Nah, ini berarti kebalik E1. Nah, seperti ini. Jadi kita select E2 karena E2 ini untuk pimpinan seperti yang ditentukan tadi, yaitu first name yang dihubungkan dengan last name kita aliaskan sebagai pimpinan, dan first name kita hubungkan dengan last name juga kita aliaskan dengan bawahan. Namun ini first name last name-nya yaitu S1. Dari employees yang kita aliaskan sebagai S1, kita full outer join. Nah, sintak full outer join ini digunakan untuk menampilkan seluruhnya. Jadi bukan hanya untuk irisannya. Kita full outer join employees yang kita aliaskan sebagai E2. Lalu kita tampilkannya itu berdasarkan, kita hubungannya itu berdasarkan key yang berelasi antara employees E2 ini dengan employees E1 ini. Dan yang berelasi itu adalah report to dan employee ID. Coba kita run. Nah, di sini ada bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi bawahan yang tidak memiliki pimpinan ini merupakan pimpinan paling tinggi di perusahaan tersebut. Lalu ada pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Pimpinan yang tidak memiliki bawahan otomatis dia bukan pimpinan. Dia hanya bawahan. Karena pimpinan itu harusnya memiliki bawahan. Nah, seperti ini. Jadi ada kolom atau rekordan yang berisi 000 seperti itu. Ya, sekian dari penjelasan saya mengenai modul 13 praktikum sistem basis data dengan materi select multi-table. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.